Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Pada kesempatan ini, Ibu akan melanjutkan video pembelajaran selanjutnya yang masih dalam PPH pasal 4 ayat 2. Yang sebelumnya kita sudah bahas mengenai PPH pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito, kemudian atas hadiah undian, ya itu kita sudah bahas di video yang sebelumnya. Untuk kali ini kita akan ke jasa konstruksi. Baik, Ibu akan share terlebih dahulu untuk materi kali ini, ya. Jadi ini terkait dengan jasa konstruksi. Di sini aturannya ada di PP, ya PP nomor 51 2008, kemudian juga PP 40 tahun 2009, ini mengenai jasa konstruksi. Nah, jasa konstruksi ini adalah layanan jasa konsultasi, perencanaan pekerjaan konstruksi, kemudian layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. Nah, ini subjek pajaknya adalah penyedia jasa konstruksi, yaitu wajib pajaknya bisa dalam negeri, berupa badan, dan orang pribadi. Nah, jasa konstruksi ini juga masuk kategori PPH final, yaitu pasal 4 ayat 2. Nah, di sini kita lihat ada jasa pelaksanaan, ada jasa perencanaan dan pengawasan. Nah, terkait jasa pelaksanaan di sini memiliki kualifikasi usaha kecil, ini adalah 2%. Kemudian memiliki kualifikasi usaha menengah atau besar, tarifnya adalah 3%. Kemudian tidak memiliki kualifikasi usaha, ya ini adalah tarifnya 4%. Nah, kemudian terkait dengan jasa perencanaan dan pengawasannya, ini di split ke memiliki kualifikasi usaha. Nah, ini tarifnya 4%, tidak memiliki kualifikasi usaha adalah 6%. Dari jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan yang merupakan bagian nilai kontrak itu tidak termasuk PPN. Nah, kapan saat terutangnya? Nah, saat terutangnya adalah saat pembayaran atau penerimaan pembayaran. Nah, perhitungannya adalah PPH final ya. Ini adalah tarif dikalikan dengan DPP. Nah, DPP ini adalah jumlah pembayaran ya, jumlah pembayaran ya atau jumlah penerimaan pembayaran yang merupakan bagian nilai kontrak. Nah, tetapi tidak termasuk PPN, jadi tidak include PPN di dalamnya. Jadi kalau diketahui di soal atau kondisi ternyata nilai 10 juta adalah include PPN, maka PPN-nya harus dikeluarin dulu, baru itu menjadi dasar pengenaan pajaknya, tinggal dikalikan dengan tarif. Baik, bagaimana tata cara pemotongannya? Nah, PPh final atas jasa konstruksi ini dipotong oleh pengguna jasa. Di pengguna jasa inilah sebagai pemotong pada saat pembayaran. Dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak. Jadi kriterianya dia harus sebagai pemotong pajak, baru dia berhak boleh memotong pajak. Nah, kode akun pajaknya berapa saat pembuatan ini billing ya? Untuk proses pembayaran. Nah, ini adalah 411128. Kode akun pajaknya. Kemudian kode jenis setorannya atau KJS-nya adalah 409. Nah, PPh final atas jasa konstruksi ini itu disetor sendiri oleh penyedia jasa. Dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak. Jadi kalau dia bukan pemotong pajak, dia harus setor sendiri. Nah, kapan batas bayarnya? Gitu ya. Nah, batas akhirnya itu adalah tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak. Jadi kalau dipotongnya pajak adalah tanggal 6 Desember 2021, maka batas bayar terakhirnya adalah 10 Januari 2022. Itu dalam hal PPh final disetor sendiri, paling lambat disetor tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi kalau disetor sendiri oleh si penyedia jasa, maka bukan tanggal 10, tapi tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian kapan batas akhir lapornya? Nah, tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi kalau masanya Desember 2021, maka paling lambat lapornya adalah 20 Januari 2022.
Nah, terkait bila mana di tanggal 20-nya adalah hari libur nasional, maka akan jatuh pada hari berikutnya, misalkan tanggal 21. Nah, di buku referensi kan ada ya, ada pembayaran lewat tanggal 10. Nah, itu diasumsikan bahwa di tanggal 10-nya adalah hari libur nasional. Kemudian juga di buku referensi yang perpajakan juga ada pelaporannya tanggal 21 atau 22. Nah, kalau sesuai aturan kan tanggal 20 ya, tetapi itu diasumsikan bahwa tanggal 21 22-nya ini adalah hari libur nasional sehingga bisa mundur gitu ya ke tanggal berikutnya. Tapi kalau tanggal 20-nya tidak hari libur nasional ya paling lambat tetap harus tanggal 20. Oke. Selanjutnya kita ke contoh studi kasus. Nah, di sini contohnya PT Army mengikat kontrak jasa konstruksi PT Karats untuk membangun gudang dengan nilai kontraknya adalah 700 juta. PT Karats dapat menunjukkan sertifikat sebagai badan usaha jasa perencanaan konstruksi dengan kualifikasi kecil pada tanggal 20 November 2019. PT Army membayar uang muka sebesar 35 juta. Dalam kontrak telah disepakati bahwa termin pembayaran akan dilakukan berdasarkan tingkat penyelesaian. Direktur PT Army adalah Jong Sugianto. Mohon maaf apabila ada kesamaan nama ya, karena nama ini adalah dibuat ya hanya untuk sebagai contoh. Kemudian untuk terkait perhitungannya di sini DPP-nya adalah pembayaran bagian dari kontrak. Kita lihat, nah di sini adalah 35 juta sehingga DPP-nya adalah 35. Tarif jasa perencanaan dengan kualifikasi. Nah, Anda lihat dengan kualifikasi adalah 4 di sini sebentar ya. Tarif jasa perencanaan dengan kualifikasi ya. Dengan kualifikasi. Nah, di sini dalam kontrak telah disepakati bahwa dan di sini dengan kualifikasi kecil ya, pembayaran bagian dari kontrak. Nah, ini nih harusnya tarif jasa perencanaan dengan kualifikasi. Nah, ini jasa perencanaan Anda lihat di sini memiliki kualifikasi tarifnya 4%. Ya, jadi tarif yang digunakan adalah 4%. Sehingga 4% dikalikan dengan 35 juta. Sehingga PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa perencanaan dengan kualifikasi adalah 1.400.000. Gitu ya. Nah, ini kita buat bukti potongnya. Nah, bukti potongnya juga khusus ya atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Nah, ini NPWP dan nama PT Karat. Nah, PT Karat ini Anda tahu ya bahwa PT Karat ini kalau di soalnya ini adalah sebagai ini ya yang melakukannya ya. Artinya PTR mengikat kontrak jasa konstruksi PT Karat untuk membangun gudang. Nah, berarti yang melaksanakan adalah dari PT Army. Gitu ya. Nah, PT Army membayar uang muka sebesar, nah, berarti yang melaksanakan adalah PT Karat ya. Nah, di sini jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi nilai brutonya tadi 35 kita input, kemudian tarifnya 4%, kemudian PPh yang dipotong adalah 1.400.000. Ini daftar bukti potongnya, ini disesuaikan ya dengan berapa yang transaksi yang terjadi, kemudian ini adalah SPT induknya. Nah, nanti untuk masanya kita sesuaikan, paling lambat dibayar tanggal 10 bulan berikutnya, paling lambat lapor tanggal 20 bulan berikutnya. Oke. Terkait mekanisme pembayaran, pemotongan, penyewa harus memotong pajak penghasilan sebesar 10%, gitu ya. Ini masih terkait dengan ini ya. Ini di luar dari jasa konstruksi. Nah, jadi jasa konstruksi sampai sini aja. Sebentar. Nah, ini nih. Oke, jadi jasa konstruksi sampai dengan ini ya, teknis pembuatan atau pengisian ke dalam formulir ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali mengenai PPh pasal 4 ayat 2 atas PPh final, sewa tanah dan bangunan, kemudian juga pengalihan hak atas tanah dan bangunan, kemudian yang terakhir kita tutup dengan
saham di Bursa Efek ya, kemudian juga dengan PP 23 tahun 2018. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan di video yang keempat ini. Kita lanjutkan di video selanjutnya dengan objek PPH final yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.